Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Direktur Yayasan yang saya hormati serta pengurus yayasan yang saya hormati, seluruh kepala sekolah ya. Kalau sini nyebutnya apa kepala sekolah? Oh, itu ya. Dan para ustadz dan ustadzah, saya nyebutnya biasanya ustadz-ustadzah di lingkup Al-Aufi, Sekolah Adab Al-Aufi, dan seluruh bapak dan ibu hadirin dan hadirat yang hari ini berada di ruangan ini yang dirahmati Allah. Segala puji milik Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu. Semoga pertemuan ini diberkahi dan menjadi kemudahan bagi kita semua, menjadi catatan kebaikan agar bisa membantu kita semua meringankan beban yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan di benak kita bersama. Semoga pertemuan ini memberikan bukti bahwa kita berusaha untuk ilmu dijawab Allah. Salam dan salam kita hadirkan kehadirat Rasulullah SAW. Semoga kita mampu mengikuti beliau dan mendapatkan syafaat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya enggak kalau ngisi pengajian ya, isi ilmu juga enggak, saya cuma sharing aja. Kita sharing tentang masalah generasi saat ini, bahwa tema yang dipilih untuk 5 tahun berjayanya Al-Aufi ini adalah sinergi kuat. Ya, kita memang kalau sendirian nggak akan sanggup. Ya. Allah menjadikan Islam itu berada di atas ukhuwah Islamiyah itu agar kita saling satu sama lain membantu. Makanya sekarang saudara-saudara kita kesusahan di Palestina juga kita merasakan susahnya. Satu tubuh sakit, seluruh tubuh, satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan. Maka sinergi kuat itu sudah pasti kalau orang Islam. Lucu kalau orang Islam nggak sinergi itu lucu. Karena jangankan membangun generasi Bapak Ibu, sholat aja kita jamaah, ya kan? Nggak jamaah tuh kalau sholatnya di rumah sendirian. Terus haji juga dilaksanakan nggak bisa sendirian sekarang, ya. Pasti bisa sih sendiri bisa, tapi tetap ada pengelolanya gitu ya. Bersama-sama, selalu bersama-sama. Contoh lain apa ya? Banyak ya dalam Islam yang tidak bisa sendirian ya. Ramadan aja kita bangun sepertinya bangunin tuh masjid. Kayaknya sinerginya harus kuat ya satu sama lain ya. Apalagi untuk generasi dan pengennya generasinya hebat gitu ya. Maka sinergi itu pasti. Cuma bentuknya sinerginya seperti apa? Jangan sampai kita keduluan sama orang-orang di dunia barat yang sinerginya sudah lebih dulu, padahal mereka tidak punya landasan yang kuat seperti yang kita miliki. Ya, sayang sekali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, klik generasi adalah aset, Bapak Ibu ya. Kenapa? Gak bisa. Generasi adalah aset. Negara yang generasinya banyak, itu asetnya banyak. Jepang itu kaya-kayanya Jepang, sekarang bentar lagi sudah kolaps itu. Ya Bapak dan Ibu boleh lihat ya di YouTube ada kok informasinya. Mereka itu kekurangan SMP banyak yang tutup, saking nggak ada muridnya. Karena mereka awalnya dibatasi satu menikah cuma boleh punya anak satu kan. Lama-lama warganya habis, SMP kan di murid, tutup. Rumah-rumah di Jepang yang kosong dijual di dalam pemerintah banyak. Makanya anak Indonesia sekolah di Jepang senang Bu. Iya, sekarang anak Indonesia kan banyak yang bagus-bagus ambil sama mereka jadi pegawai di sana. Suruh pulang nggak boleh itu. Ya suruhnya di sana aja, gitu ya. Saking memang Jepang kekurangan orang. Makanya negara yang punya aset banyak, generasinya banyak, asetnya banyak. Ya, human asset namanya, atau human capital. Itu luar biasa ya.
Meskipun sekarang udah robot, apa-apa ada robotik, tidak berarti bahwa manusia itu barang yang bisa ditiadakan. Boleh dicek, ya. Karena sekolah yang muridnya banyak, biasanya menang lomba, Pak. Iya. Di Madiun itu bolak-balik sih menang itu min sing sekolahnya paralel 10, paralel 9, sing min MI paralelnya cuma 3, yang ngalah terus. Kok pilihannya nenek? Nah di aset. Iya, di kota Madiun itu kan min sama MI itu ada yang paralel 9, paralel 10. Iya, iya pilihannya akeh. Kali-kali aja kali 25. Siswa yang masuk situ diseleksi, tambah nih ACT. Ngono itu lomba, menang terus. Di Magetan ini lomba spelling bee. Saya menang kalau Madiun terus. Wong Magetan itu paling banyak SDIT itu satu paralel itu paling 5. Aluson berapa? 4. Ponorogo berani bikin 2 Pak. Grotain tuh SDIT terus gawe MI dia dalam inter, jadi dia dilarang lebih dari 10, dia buka 5, MI buka lagi 5, jadi 10 paralel. Karena generasi adalah aset. Daripada dididik salah, mending dan ditoto gitu. Karena generasi itu tak tergantikan. Ya, jumlah orang itu tak tergantikan. Apalagi anak muda, ibu-ibu loh, dodolo pentol Bu, yang ngarepe SD, ku aset loh Bu. Iya dong, ngakon pentolnya cuma Bu. Mau nih lagi kredit sepeda, kredit motor. Gara-gara apa? Cepat perkembangan ekonominya. Karena dia jualan tempatnya ya, depan SD ya toh, bocah kerudung, pentolnya murah pisan ya toh. Bocah cilik kan yang penting asin karo pedes. Semua antri ya, suge, bakul pentol. Sing bakul pentol jangan tersinggung. Jadi generasi itu aset. Lalu aset itu apa? Aset itu kalau secara umum adalah a useful or valuable thing, person or quality, apapun yang berkualitas, orang, barang, layak jual, punya daya saing tinggi, namanya aset. Jadi kalau ibu-ibu udah punya rasa jiwa bersaing, berarti bukan aset lagi. Ibu bukan asetnya bapak, nggak punya daya jual. Bapak-bapak langsung senang supaya ganti. Ya, aset itu bahasanya orang ekonomi, bapak ibu. Bahasanya itu bahasa orang akuntansi, ya, bahwa aset itu adalah sesuatu yang bernilai, yang bisa mempunyai daya saing, ya. Dan aset itu bisa berupa manusia, terutama kalau manusia. Aset yang paling utama itu manusia. Yang perlu kita bahas adalah manusia. Aset barang itu lama-lama hilang, tapi aset manusia itu dikasih modal 10 jadinya 1000, ya. Dalam aset manusia itu apa yang diasah? Pengetahuannya, skillnya, tahu bagaimana bertindak. Bapak Ibu, tahu bagaimana bertindak itu aset. Jadi anak kita kok tepat dalam bertindak itu aset. Tahu bagaimana beradab itu aset. Ya, good health, sehat. Jadi sehat itu aset. Ya, ini saya didendeni tentang dokter. Sahabat saya kan dokter khusus untuk itu ya, kotak syaraf itu didendeni ya. Umur gue saya loh, hati-hati jantung ini silent killer. Iya. Jadi didendeni ya. Sing rata-rata cepet mati 50-60. Jantungnya rasakan didendeni. Karena good health itu kesehatan itu aset. Bahkan pada beberapa titik pekerjaan, kesehatan orang sakit itu tidak profesional. Jadi kita nggak boleh sampai jatuh sakit. Bayangkan, karena kerjanya dituntut untuk tidak sakit. Dan pendidikan, ya, maka aset itu akan menjadi nilai jual dan bernilai uang, gitu ya. Maka orang akan terus berlomba-lomba untuk memperlihatkan kalau mereka itu bagus performanya dan memang layak jual, punya daya saing. Persoalannya kita bertanya sekarang, anak kita mau kita bawa kemana supaya punya daya saing gitu.
iya, cacai para kancane kalah spin. Dan perlu Bapak dan Ibu tahu bahwa aset itu tergantung di tangan siapa. Maka sebaik-baik orang yang memegang aset adalah orang-orang beriman. Kita lihat di ayat ini bahwa harta dan anak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu nggak ada gunanya di sisi Allah, nggak ada. Walaupun banyak, walaupun megah, semegah apapun nggak ada gunanya. Ya, Ciputrai akhirnya menjelang meninggalnya yang makannya cuma toge, padahal sugih ya kok. Iya, sesugih itu loh pemakan toge itu. Bisa ada ya so kecelan barang. Tega. Dia cuma bisanya toge menjelang meninggalnya itu. Iya, padahal sugih banget kan sama. Jadi sebaik-baik orang yang memegang aset itu adalah orang beriman. Karena barang yang dia pegang, andai kata salah pun Allah lindungi dengan imannya. Tapi kalau orang-orang yang kafir, buk bagus yang ngopo, nggak akan manfaat. Kadang kita tergiur ya melihat sekolah-sekolah yang bagus gitu ya, sekolah berbasis agama mereka itu sepertinya tertata, sepertinya. Padahal kalau kita melihat ke dalamnya belum tentu Pak. Ya, kita akan lanjutkan. Klik. Jadi tergantung di tangan siapa aset itu. Klik. Makanya di dalam Islam kita diminta berdoa. Ini doanya salah satu itu doanya. Ya, bisa diapalkan sama-sama. Nggak hafal paling juga. Ya. Kalau nggak hafal minta diajar Ustaz. Ada Ustaz ini tenang ya. Itu ada doanya. Kita diminta untuk tidak menjadikan dunia itu di hati kita, tidak menjadikan dunia itu akbar hamina, menjadi himmah tujuan utama, tapi di tangan. Kalau di tangan berarti termanage, terkontrol. Sementara kalau di hati itu akan terpikir terus. Ya, diklik lagi. Ya, itu doa-doanya ya, bisa manfaatkan nanti, silahkan PPT-nya sudah saya kasihkan ke panitia. Ya. Lalu kita akan lihat the real asset ya, buat orang beriman. Siapa the real asset mereka? Klik. Oke, ini doa lagi, klik lagi. Nah, the real asset kita di sini Allah sudah berfirman, ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Sudah dikasih tahu kan awal fitnah loh. Jenenge fitnah itu beda-beda setiap orang. Nek sama jenenge bala. Inna khalaqna insana min nutfatin amsyaj nabtali. Manusia diciptakan ya dari mani dan ovum yang terpancar. Nabtali dikasih bala, sama ujiannya. Waktunya 24 kali 7. Tapi kalau anak sama harta itu fitnah. Berarti tiap orang levelnya beda-beda, tekanannya beda-beda. Jadi kalau ibu-ibu ngomongnya bolak-balik gini, ini kalau anaknya nonton nanti jadikan senjata. Salah yang bawa anak. Enggak bercanda. Iya. Kowe kok reso doang kancamu to? Kancamu sapi kok kowe reso? Itu langsung nih. Ma, kata ustazah. Anak itu fitnah. Yang anak beda-beda, Ma. Mamai namanya kena ya. Jadi setiap orang itu levelnya beda-beda Bapak Ibu. Anak itu punya daya saing beda-beda, punya yang namanya strength berbeda-beda, kekuatan berbeda-beda. Ya, seperti itu. Sudah jelas fitnah. Tapi yang paling utama aset kita adalah kita berdua, suami istri, nomor satu. Ketika bapak dan ibu tidak merasa bahwa kita sendiri ini aset, kita juga harus jaga kesehatan dan kebahagiaan, maka kita akan sibuk hidup bareng, gede anak, tapi kita sendiri nggak harmonis. Kita sendiri aset utama, kita aset utama kita nggak rawat ya susah Bu Pak. Bapak ibu berduaan tapi musuhan. Bapak larang, ibu
olehne. Nek gak ngono bapak ibunya ngelarang, bae olehne. Wis ra sinkron blas. Saya dulu menyekolahkan anak di pondok, ibu bapak saya gini. Bocah kabeh bocah di pondok kok jajan, apa ada di ustaz kabeh? Lho yo berapa? Kalau nanti hafal Quran ya jadi dokter yang hafal Quran, jadi insinyur hafal Quran, jadi para ahli komputer tapi hafal Quran gitu. Orang kok kabeh jadi ustaz, emangnya sih hafal Quran kabeh jadi ustaz? Kan orang dulu mikirnya gitu. Sekali pondok kabeh orang jadi ustaz kabeh. Anak kabeh ustaz sing dijawab sapa? Ya itulah pemikiran yang dulu kan gak ngerti. Nah, sinkron gak kita sendiri sama orang rumah sebagai orang dewasa yang akan mengelola mereka di rumah sekeliling kita. Repotnya orang Indonesia kan nuclear family ya, ya dong. Extended apa nuclear? Extended. Bapak, ibu, mbak, sama pak de, bude, pak le kabeh kumpul kabeh menyeneni. Iya dong. Rasinkron bisa. Iya dong. Sama bapak ibunya dihukum, disusulnya duit karo baik. Tajur kabeh. Terus saya harus dijaga asetnya yang mana? Sama sinergi belas. Ngono kok njaluk sinergi karo ustaz yang kene. Ngono mau mahir sinergi kok. Gitu loh. Jadi kita sendiri harus berkaca. Kalau kita berdua suami istri itu aset. Sinkron enggak? Kita sendiri sama keluarga besar didik anak itu sinkron enggak? Nek jare bapaknya gak oleh, ya semua bilang gak boleh gitu loh. Yang satu masih gelek-gelek mengizinkan, udah. Ya, ini kalau pondokannya nggak sampai nginep gitu tak, masalah balik pondok nggak masalah. Jika kalau pondokan yang betul-betul nginep, habis liburan, wah balik yang buahnya, ibu gondeli, brebes milih, atau bapaknya kegendang aja balik, kegendang pinter loh. Ojo toya sakno bocah lagi seneng boleh. Ya akhirnya nggak jalan karena bapak ibu ya nggak sinergi di sini. Lalu harta anak-anak itu semua aset sesudah bapak dan ibu. Klik. Ya. Makanya orang-orang beriman janganlah harta dan anakmu melalaikan kamu dari jalan Allah. Klik lagi. Sekarang diri kita kenali dulu diri kita kalau mau sinergi sama orang lain. Kenali dulu diri kita. Tipe kita tuh apa tuh tipe? Kayak rumah kan ada tipenya tuh, tipe 41, tipe 58 kan gitu tuh. Nah itu bapak nih tipenya seperti apa? Pemarahkah? Lugas? Terus terang? Apa pendiam? Pendendam? Jutek, julid yang mana? Jutek, julid, anjur anaknya. Boe japrut. Mama tuh sebenarnya maunya apa? Aku suruh apa? Anaknya nggak ngerti. Mamanya sendiri nggak tahu tipenya apa. Mama tuh tipe apa tuh Ma? Termasuk tipe yang terbuka atau tipe tertutup apa-apa dimpet? Ngerti-ngerti geblak. Ya, anaknya tuh mau dekati bingung. Jangan anaknya bapaknya aja bingung. Sampai tanya sama anak, mamamu ini kalau piye kan dulu? Lupa apa yang hidup sama mama sudah puluhan tahun tanya aku. Jadi masing-masing itu nggak kenal tipenya. Coba ibu deh, saya mau tanya ibu itu tahu tipenya ibu sendiri nggak? Apa introvert banget, apa ekstrovert banget, apa savage? Bapak ibu, bapak sendiri apalagi bapak yang bakal gagas, tipe babak. Akhirnya didekati sama anaknya susah, anaknya bingung. Bapak dan ibu sendiri tipenya. Lalu pola asuhnya gimana? Selama ini, siapa di rumah yang otoritarian, siapa yang di rumah itu negosiable? Kira-kira anak-anak kalau karen, penaknya kalau ibu, pokoknya bapak. Bapak ini lemah. Mula kan wake imam mumin lemah. Pokoknya kalau cah lanang, cah wedok, benar.
Ya toh, ya Pak ya, ya Pak, ya Pak. Iya, kira bapak itu segala pengakuan yang sangat jujur dan mengecewakan. Ya, nggak sesuai sama tipe Rasul dong. Tipe Rasul itu otoritarian Bapak Ibu. Selama anak itu belum dewasa, Rasulullah SAW itu otoritarian. Ya. Sehingga ketika memutuskan sesuatu, tidak ada yang berani melawan. Kan Rasulullah kalau tanya Fatimah, sholat ya Fatimah, sudah sholat belum? Orang kok kayak sholat orang belum? Kan orang. Pertanyaannya kan beda. Ya, berarti kan otoritarian, tegas. Yang halal ya halal, yang haram ya haram. Gitu. Dek, kayaknya sebaiknya kamu pakai jilbab deh. Waduh, lah jilbab mau negosiasi, terus pakai kontrak gitu. Enggak, keluar nggak pakai jilbab, nggak usah keluar. Gitu. Auratmu tuh dosa Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi barang-barang yang otoriter, yang harus wajib tegas, tegas. Urusan sama Gusti Allah tegas, tegas. Bapak-bapak lemah kadang-kadang. Pergi beli baju sama bapak gitu, wis larang-larang, bakal Islami. Seteni romboke. Dia sisuk dijel nih. Lembek. Tuku handphone anaknya tuku handphone lumane bapake. Mesti kok mboke jabur dulu. Wong bapake ora ngerti tipe handphone dibletuke anake. Sing itu loh ya, itu tuh support untuk belajar ya, sing ini ndak. Dan orang ya berdoa. Ya itu pola asuh. Sepakati dulu Bapak dan Ibu pola asuhnya gimana. Kalau di rumah kami kebetulan otoritarian itu Bapak. Jadi kalau saya sudah tidak mampu mengatasi, tanya Bapak, saya temani. Aman. Minta Bapak, nggak berani, sudah selesai. Jadi aman saya. Ya. Gitu. Terus lifestyle, coba Bapak Ibu disadari itu. Lifestyle itu model apa ya? Ya tuku klambi seratanya berapa? Outfitnya itu outfit selebriti atau outfit apa ya? Standar pembelian berapa? Nah kita tuh harus sederhana Bapak arlojinya Rolex ya kan? Sepatunya minim Skechers, sepatu buat tenis sama buat kantor sama buat jogging beda. Mohon nasihati anaknya, mak kita harus sederhana. Kira-kira rapi prek sapi lo tenang itu lifestyle Bapak. Disadari ataupun tidak, anak baca itu dan anak ukur, oh kayak gitu berarti aku ya bisa, aku tak ya beli yang segitu gitu. Makanya jangan heran ada anak yang boros apa hilang apa anu, ya coba dicek lifestyle Bapak dan Ibu gimana. Apa bapaknya itu apa yo hilang, irung nempel yo hilang, ngono kok nyalahnya anaknya. Ya bener itu Pak, coba dicek. Kan ada di rumah orang yang rusakan, apa rusak orang. Jadi nyekel barang itu rusakin, mau anaknya seneng ini. Itu lifestyle loh. Ya, nggak sadar gitu ya. Asal pergi kemana-mana terus langsung mampir beli apa jajan. Ngomong anaknya, kita tuh harus hidup hemat, jangan jajan. Motor titik mampir kok. Gaya nggak beli jajan, andok bakso. Ya guys, ya itu disadari dulu Pak Bu, mau sinergi kok itu nggak disadari, carut-carut ya. Lalu kenalkah kita sama anak-anak kita? Kenal nggak sama remaja kita? Ini calon remaja loh, anak SD itu calon remaja.
Bahkan ada anak SD yang umur 8 tahun sudah haid, sudah masuk kawasan ABG, ya. Kenal nggak kita sama kebiasaannya? Bapak dan ibu suka buka handphonenya anak? Enggak. Terus nek buka ngerti orang? Ya orang. Ngerti pun cara main game. Orang bapak buka game dia gede dhisik. Iya. Jangan-jangan bapak sama ibu buka handphone mereka, dengerin lagunya, tahu tapi nggak peduli. Jadi apa toh? Alah cah nom ben bae. Ae dhewe ketinggalan. Ya bang. Karena kita nggak kenal. Ya. Lalu dekat. Dekat itu urusan hati. Bahasa Qur'annya takliful qulub. Getaran hati itu minta sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa menggetarkan hati. Surat 8 ayat 63. Hanya Allah yang bisa menghubungkan hati. Nah dekat enggak? Kalau enggak dekat susah. Kadang saya kalau pas anak saya ngapa gitu kok enggak bisa dekat hati, mau nasihati aja sulit, berat. Klik. Anak kita itu adalah anak generasi. Ya. Dalam setiap kebangkitan pemuda adalah rahasia kekuatannya. Klik lagi ada kata-kata dari Mama Senapa. Dalam setiap fikrah pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Jadi anak muda itu aset. Nek anak muda lempem ya sudah bar semua. Sing tuwek-tuwek wis garek tenagane mungkang-mungking. Sing muda malah pemikirannya terlalu cepat. Repot. Klik. Generasi kita adalah generasi strawberry Bapak Ibu. Sakjane sekarang saya tanya, tahu nggak generasi strawberry itu apa? Dengar kan? Sudah pernah dengar? Nah, kira-kira ya pokoknya mau kan? Terus mesti aku pergi, pokoknya mau kira. Generasi strawberry itu sebenarnya tidak ada Bapak Ibu. Itu punyanya orang Taiwan. Istilah yang dikasih untuk orang Taiwan bagi anak-anak yang lahir tahun 90-an. Jadi ADW itu ini itu generasi strawberry. Cuman karena sekarang muncul kebiasaan baru, anak-anak yang tumbuhnya di ladang mahal, dijaga pakai rumah kaca, tak begitu indah, pinter-pinter tapi ringkih, gampang benyek. Akhirnya muncul lagi istilah baru sekarang generasi strawberry. Padahal itu istilah itu punya orang Taiwan untuk anak yang lahir tahun 90-an. Sama Prof. Renal Kasali dibawa ke Indonesia dijadikan buku generasi strawberry. Karena apa? Strawberry itu tidak bisa tumbuh sembarangan. Dia harus pakai merang supaya nggak busuk buahnya. Ditanam sembarangan nggak hidup. Buahnya bagus, sangat menggiurkan, pinter-pinter, tapi gampang benyek. Muncullah generasi orang-orang yang pemikirannya hebat, cepat. Wah, anak ibu kasih handphone baru langsung set ibu sih menang. Ini dia caranya buka dong, tapi begitu putus asa, apalagi ikut-ikut idolnya bunuh diri, melok bunuh diri. Iya yang idolani Shiny dulu ada yang pencipta lagunya itu kan bunuh diri. Tahu nggak kan Bapak Ibu ki Shiny? Aku ngomong apa kan? Saya ngajar mahasiswa loh Pak Bu. Jadi kan harus ngerti kayak gitu. Mahasiswa saya ngangkat fenomena Hallyu, star, bintang-bintang Korea. Kenapa sangat mempengaruhi Indonesia? Dia angkat dalam filsafat ilmu. Sampai tak buka saya, dia gak ngerti, saya tanya dia gak bisa. Percuma kamu bahas itu, nilainya rendah. Bahas sampai entek gitu. Apa alasannya orang Indonesia kok melihatnya idolanya Korea? Gitu. Generasi strawberry itu generasi seperti itu, fragile. Patah hati langsung ragil sekolah, gaya. Patah hati SD kelas 5 ya kan? Ragam sekolah.
malu kalau kancane. Aku nggak mau sekolah lagi lah, kenapa toh? Mas itu udah nggak mau sama aku. Ya nggak apa-apa, masih ada mas kan. Mas, ibunya bingung mas ya, masih ada mas-mas yang lain. Saking bingungnya. Itu generasi strawberry ya, klik lagi. Padahal semua anak mempunyai kekuatan, strength, dan setiap anak itu adalah sumber kekuatan. Berarti harusnya setiap kekuatan anak kita asah supaya menjadi developmental assets, menjadi aset yang tumbuh dan berkembang. Makanya di internasional ada program yang namanya Positive Youth Development, lingkungan yang membangun pemuda-pemuda tumbuh menjadi jiwa-jiwa positif. Itu namanya Positive Youth Development. Ya. Gitu. Klik lagi. Kita punya 9 ya, Bapak Ibu. Dulu 8, sekarang 9 kemampuan dari anak-anak kita. Ada yang mampu secara bahasa dengan baik, ada yang mampu secara matematika baik. Yang jenius itu biasanya bahasa dan matematika imbang. Itu jenius biasanya. Ada yang kemampuan geraknya baik, ya kinestetik. Ini sih melakukan aku. Buru-buru nari, melakukan aku. Kinestetiknya jelek. Ada yang naturalistik, senang tandur-tandur, lingon-lingon, tangannya anyep, gitu. Dia maunya mempelajari keilmuan tentang alam semesta, gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi ada anak-anak kita punya 9 ini. Termasuk di dalamnya yang terbaru adalah yang terbaru itu yang baru ditemukan itu eksistensial. Anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk tahu dia ini punya tahap untuk diterima di lingkungannya bagaimana. Daya saingnya tinggi. Sikap keberterimaan lingkungan terhadap dirinya tinggi sekali. Dimanapun dia berada, anak-anak seperti ini kemampuannya untuk membaca lingkungannya bagus. Jadi dia gini, oh yang dibutuhkan untuk saya di sekolah saya adalah saya harus begini. Maka dia dihargai oleh lingkungan sekolahnya, diterima dengan baik. Eksistensial itu kemampuan tertinggi ya, kalau mengikuti Abraham Maslow. Jika kita punya teori yang luar biasa dari Rasulullah SAW tentang hadis ini, nanti saya salah menjelaskan biar diluruskan tentang 7 golongan yang di hari dimana tidak ada naungan selain naungan Allah. Arabnya gak ketok, Indonesianya klik. Nah, yang saya birui itu yang paling utama. Kita lihat, ya, pemuda-pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Luar biasa. 7 golongan. Dan kalau saya melihat bagaimana Prof. Yusuf Kordowi membahas sebuah hadis, ketika beliau membahas tentang ada satu masa di mana aku tidak melihat masa itu, kata Rasulullah, ada 2 golongan yang tidak akan mencium baunya surga, yaitu pemimpin atau orang laki-laki yang memegang cemeti untuk mencemeti rakyatnya, atau pemimpin yang mencemeti rakyatnya sendiri, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kata Ustaz Yusuf Kordowi, pembahasan seperti ini kok 2 kondisi dijadikan satu, itu berarti ada satu masa ketika pemimpin itu jahat, maka perempuannya jadi murahan. Kitabnya halal haram, judulnya kalau mau beli sama Ustaz saya jualan kitab halal haram dalam Islam, Ustaz Yusuf Kordowi. Maka ketika ada kalimat-kalimat 7 golongan dijadikan satu, ada kemungkinan besar itu harus bersinergi menjadi satu dalam lingkup yang saling membantu. Jadi di dalam hadis tentang 2 golongan yang tidak ditemukan di zaman Rasulullah itu, yang tidak akan mencium baunya surga, itu berarti negara semakin tiran, perempuan semakin tidak dihargai, akan semakin murah. Gitu. Ya, maka di sini kita lihat ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Berarti 7 golongan ini harusnya sinergi untuk membentuk pemuda-pemuda yang matang, dewasa karena beribadah kepada Allah. Maka
7 itu siapa? Ngapain kita? Klik bawahnya. Ringkasannya, 1, lingkungan yang madani, orang-orang yang memimpin karena Allah, orang-orang yang cinta kepada orang-orang muslim. Makanya doa kita kan, ya Allah, jangan jadikan pemimpin kami orang-orang yang tidak mencintai kami. Lingkungan yang melingkupi karena keimanan, karena cinta sama orang-orang beriman. Ya. Terus komunitas masyarakat yang islami. Jadi komunitasnya itu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Peraturan yang ditegakkan peraturan islami, pergaulan juga begitu. Sekarang itu kelompok-kelompok pemuda Islam, jangan lupa sekarang Karang Taruna itu saya kira jarang-jarang. Di sini masih ada Karang Taruna di desa sini. Tahu nggak? Di sini masih ada. Soalnya setahu saya KKN itu ya, Karang Taruna itu ada, tapi bapak-bapak. Katanya Karang Taruna pemuda, tapi saya kerja di situ bapak-bapak. Anak mudanya tidak mau. Remaja masjid itu sekarang jarang. Ikatan remaja masjid itu. Padahal itu merupakan kelompok masyarakat yang memperbaiki pemuda. Iya, di luar negeri itu yang sedang kelompok gereja, kelompok-kelompok Yahudi muda, itu mereka berkumpul untuk memperbaiki sikap mereka. Sementara kita malah hilang saiki. Masjid itu yang ngurusi wong tuwek-tuwek. Iso inovasi. Tuwek. Cah enom arep mlebu masjid seneni. Karo wong tuwek. Wong cah cilik. Mlebu masjid nang regeti ae iki. Ora oleh reget rasa tidak. Iya, tidak kondusif untuk anak kecil, tidak akomodatif. Gitu. Ya. Lalu pergaulan berbasis ibadah. Jadi memang perlu ada kelompok-kelompok pergaulan anak-anak yang sama-sama setipe. Ngobrolnya tuh sahabat. Ibunya juga. Gitu. Anaknya wisata, tur masjid, ibunya wisata kuliner. Orang ngaku, pokoknya wisata belanja. Ya toh, kebahagiaan keluarga adalah jalan-jalan dengan teman-temannya. Loh, saya kadang-kadang kalau diajak jalan-jalan teman-teman gitu ya, ayo Fit, laku-laku refreshing. Saya bingung, refreshingnya nanti, laku-laku harus bojone kok refreshing. Ya gimana kayak wisata kuliner loh, wisata. Ya, berbasis ibadah. Lalu kelompok-kelompok pembiasaan yang terpadu. Jadi di rumah dibiasakan, di sekolah dibiasakan, di lingkup tempat ibadah dibiasakan. Kalau semua melarang sama, insya Allah kita satu hawa. Contoh, kita terbiasa di masjid itu menjaga kebersihan. Adab di masjid ditegakkan. Maka satu lingkup masyarakat akan mengatakan hal yang sama. Gitu. Di rumah juga gitu. Nanti kalau di masjid, ya. Boleh main tapi jangan mengganggu orang sholat. Sehingga anak kecil yang terlalu masih mengganggu jangan dibawa. Umur-umur 5 tahun ke atas sudah bisa dilarang, boleh. Gitu. Itu mulai ada kelasnya. Pengaturan soft juga begitu. Sehingga nanti sinergi antara orang yang sholat dengan takmir, dengan remaja masjid itu sinergi. Program-programnya apa? Di masjid itu ada perpustakaan, free wifi, terus e-learning. Nah ya, ini sih dampingi e-learning aja gak didampingi. Wah, YouTubean bumbuan. Gitu. Saya sangat mendambakan sebuah perpustakaan masjid yang benar-benar anak-anak tuh rindu ke sana. Saya dulu waktu masih SMA, Lembaga Indonesia Amerika itu buka perpustakaan buat anak-anak kecil-kecil yang belajar bahasa Inggris di situ. Jadi mereka tidur-tiduran sambil baca, itu dibimbing aja kiai.
Itu lembaga Indonesia Amerika tuh. Saiki nek masjid kayak gitu, masya Allah. Bocah seneng main di masjid anak. Bukunya banyak. Di rumah boro-boro buku, ya kan? Coba yang punya perpustakaan di rumah berapa orang? Tunjukkan. Ada satu tok, Ustaz. Lainnya enggak punya. Ada lagi? Oh ada, alhamdulillah. Berapa buku? Jangan buku sekolah ya. Buku sekolah gak peto. Koleksi buku Bu, ya. Nah, perpustakaan punya perpustakaan sendiri itu, ya. Lalu pengembalian fungsi masjid sebagai senter dari pergerakan umat ini dikembalikan, ada di dalam hadis ini semua, boleh dicek, diklik. Di dalam dunia internasional ada 5 yang harus kerja bareng, sama seperti yang diminta. Pertama keluarga, yang kedua sekolah, ya, yang ketiga faith institution, kelompok-kelompok masyarakat penggerak adab dan akhlak, keilmuan berbasis agama, seperti sekolah-sekolah sampingan sore. Kalau zaman saya dulu pagi sekolah di negeri, sorenya sekolah di kayak gitu. Saya dulu gitu, tapi di sana di Jakarta. Jadi nek sore pulang ke situ. Nanti ada rapotnya juga. Ya. Terus youth service organization, ada organisasi kepemudaan, itu harus ada. Jadi umur-umur berapa dikelompokkan? Kalau di UM dulu pernah ada umur 11 tahun, mulainya kelas 5 SD. Bu, organisasi pemuda paling bagus itu startnya kelas 5 SD. Umur 11, 10-11 tahun itu paling bagus. Kenapa? Dia akan terlatih memimpin proyek bersepuluh giliran, jadi pimpinan proyeknya satu. Kegiatannya apa? Yang mimpin satu, dia ada yang bantu teman-temannya. Maka hari ini yang bertanggung jawab terhadap proyek itu adalah si A, besok si B, besoknya si C, gitu loh. Itu startnya umur 10 tahun paling bagus, 10-11. Karena HOTS, high order thinking, mulai berkembang di usia itu. Dan itu kemampuan tertinggi psikomotor, Bapak Ibu. Memimpin, kemampuan tertinggi psikomotor. And the community. Ya, oke. Ya, ya. Apa yang sudah selesai? Oh ya, ada anak saya di situ, ya. Bapak aja. Ya. Duh. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Biar ada bapaknya. Pak Munir ada telepon dari rumah, tolong sekarang. Cuman nggak ditambah. Ya. Pak Munir ada telepon dari rumah, cuman mungkin nggak terangkat. Nggak apa-apa Ustaz. Ya, dan komunitas di lingkungan masyarakat perlu padu dan sinergi. Ya, sinergi peran, berkomunikasinya, ada tatanan komunikasi yang diatur bersama. Lalu ruhiyahnya sama-sama. Makanya pengajian ibu-ibu itu biasanya ibu gampang. Sing angel iki bapak-bapak. Dikon ngaji ya uangnya. Kena sumpah. Majelis taklim ibu-ibu subur, tapi majelis taklim bapak-bapak walah seminggu pisan itu nek rame kafe rado teko. Iya saya mau jadi kajian bapak-bapak kafe. Dalam aku Pak angkring ngomongan ibu-ibu nek masjid sing sregep. Ngomongnya gelem bapak-bapak. Ya gitu. Terus itu ruhiyahnya ditata bareng-bareng. Jadi kalau ibu-ibu dan punya anak-anak SD gitu ya, atau masih kecil lagi, ketika terbiasa ngumpul pengajian, nggak diajak sih enggak, cuma maksudnya ketika ada acara yang bersifat ruhiyah bareng-bareng, dia dilibatkan juga. Itu akan kelihatan mereka tuh tahu, oh teman mamahku tuh itu, level pergaulan mamahku tuh gitu. Gitu. Ya, seperti itu. Lalu aktivitasnya apa? Beralasan dan tujuannya kuat. Jadi aktivitas yang dilakukan itu alasannya kuat, tujuannya jelas. Ya, itu yang perlu diinikan ya. Insya Allah seperti itu. Ada doa-doa yang bisa dibawa di paling bawah, ya insya Allah bisa dibaca nanti. Monggo kita langsung masuk ke pertanyaan supaya saya
sambil bisa membuka untuk menguji pasukan penggerak selanjutnya. Monggo Bapak Ibu, saya kembalikan untuk ada mungkin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya masalah sinergitas tadi Ustazah. Kebetulan di lingkungan saya itu apa ya? Kalau penilaian pribadi saya itu lingkungannya kurang baik, sehingga anak-anak itu ketika pulang sekolah istirahat sebentar, sholat asar langsung ke Al-Fi, langsung ke Al-Jahra, langsung ke tempat ngaji, seperti itu. Terus kadang-kadang itu ada yang komen seperti ini, ya anaknya kenal tonggo, ya anaknya tahu dengan kalau tonggo ini atau ditoknya di ibu, gitu, seperti itu. Tapi saya lebih khawatirnya karena kebetulan memang banyak warung ya di dekat rumah saya itu banyak dari luar juga, bukan warga sekitar, yang kadang yang saya omongannya itu kurang baik untuk ditiru seperti itu, terus perilakunya juga. Nah, bagaimana Ustazah tips untuk kami yang tinggal di lingkungan seperti itu agar tercipta sinergi yang baik dalam mencetak generasi yang hebat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengikuti teorinya Ustadz Hakim itu mulai dari yang kecil, dari yang paling dekat dan paling mudah. Biasanya perubahan itu yang paling mudah dan yang paling dekat itu. Kalau di lingkungan rumah saya, kebetulan ketika saya datang juga kasusnya seperti itu, apalagi di daerah rumah saya itu dilarang depan belakang itu ke Cina, jadi banyak Cinanya daripada orang Islamnya. Itu saya kan boleh kok. Nah itu, jadi pertama diawali dari yang kecil-kecil dulu, mungkin lingkupnya apa ya, lingkupnya para apa ya istilahnya dasawisma, tetangga terdekat yang paling ngerti gitu ya. Kalau di lingkungan saya itu ada tetangga-tetangga yang bisa diajak lebih dekat daripada yang lain. Jadi kan gini, teorinya Erikson dalam menata lingkungan itu kita bisa bikin lingkaran kerja. Siapa di antara teman-teman yang merupakan lingkaran inti, lingkaran orang-orang yang bisa kita dekati dan kita bisa dekat sama mereka, bisa berbagi, terutama berbagi terhadap program-program yang kita mau canangkan, yang kita mau buat supaya anak-anak itu sehawa, sealam. Itu ada lingkup terdekat, lalu lingkup terjauh, lalu jauh lagi, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan apa ya, jangan kita berpikir akan lebih mudah kalau semuanya kita raih, tidak mungkin. Pelan-pelan, dikit-dikit. Kalau saya kebetulan dulu ketika pertama kali pindah ke daerah perumahan saya itu, ada bapak dan ibu yang melihat kami itu aneh gitu ya. Wes anaknya akeh, oh ya. Anaknya akeh paten serundul ngono. Tapi itu ada kesan ya yang mereka ini kan, yang mereka pertanyakan di hati mereka lama itu adalah kok sholat kok gampang ya nyuruhnya gitu. Itu menurut pendapat mereka, jadi bukan pendapat saya. Jadi mereka merasa gini, kok Bu Fida anak-anaknya gampang banget ya disuruh sholat. Itu yang menjadi kata kunci. Program negara sudah on, Bu. Saya harusnya masuk karena saya asesor utama. Kalau nggak saya buka dia nggak bisa diuji. Sebentar, saya jawab yang ini dulu. Jadi sinergi, tapi dari lingkup yang paling kecil dulu. Akhirnya saya dengan beberapa tetangga itu dekat, sering ngobrol. Akhirnya mereka minta ngaji, minta berbagi. Ayo Mbak kita buat pengajian. Gitu. Akhirnya mulai bergerak. Melihat anak-anak saya gampang ke masjid. Memang kami berdua terbiasa, saya dan suami, anak-anak sholat harus 5 waktu ke masjid, terutama yang laki-laki. Jadi berangkat ke masjid, melihat anak-anak saya gampang sholat gitu ya, nggak pakai dimarahi, jilbab nggak pernah dilepas. Jadi anak saya meskipun kecil itu keluar nggak pernah nggak pakai jilbab kalau perempuan. Nek keluar nggak pakai jilbab, kita panggil panto. Tok panto, maaf ya Pak Panto. Ya pakai jilbab gitu. Dari masih lahir perocot pulang dari bidan sudah pakai jilbab. Kalau tetangga-tetangga kurang panas kalau gitu. Gue panas neraka gitu. Jadi apa ya,
punya komunitas ngaji yang sampai sekarang justru malah yang paling banyak orang tua di pengajian itu. Setiap setengah 7 pagi sampai jam 8 pagi. Akhirnya anak-anak di situ ngikuti anak-anak saya. Anak saya kan remaja-remaja, paling kecil kan ini, semester 1. Itu akhirnya malam mangkringan di sama anak-anak saya. Karena anak saya di sana yang ngurusi mereka mintonan apa cuma tinggal 1. Dulu kan masih 3 cowok-cowok. Akeh anakku, bahkan di lomba tak mau kamu. Jadi gitu. Ya, akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya berusaha untuk membangun sinergi itu di kota. Tapi itu bukan karena hasil kerja saya, enggak, yaitu unsur ketidaksengajaan juga gitu ya. Karena saya merasa bahwa saya harus mendidik anak saya agar cinta dengan masjid, agar begini dan begitu, dan akhirnya berjalan gitu ya Bapak Ibu. Jadi lama-lama dan itu memang butuh waktu, takes time. Sebentar ya Pak, sebentar, 2 menit ya Pak. Jadi seperti itu. Jadi memang polanya harus seperti itu dan itu betul-betul butuh waktu. Dan bayangkan saya pindah ke daerah lingkungan saya itu anak saya yang paling kecil masih bayi merah. Sekarang udah sakit gede. Itu berubahnya itu sekarang ini mulai. Mamanya tuh kadang telepon ke anak saya, Mas, tasnya hotor Mas kuwi lho. Ora mulai kan anak dhewe. Saya ngomong main ning anakku. Dilalah main janda. Terus tak ngene-ngene, kowe ditelepon janda ya. Tak godhong. Janda kuwek. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Lingkup itu dibuat agar nyaman, bisa bersama-sama. Jangan ditolak dulu. Nah, kalau anak kita tidak bisa aktif, mungkin karena dia sekolah di full day school. Ya wajar nek pulang sore kok nonggo. Wis kesel, nomornya malam di sini. Tapi buat lingkungan tetap main hari Minggu, hari Sabtu, ada malam. Ya, seperti itu insya Allah. Doanya Ustaz. Singkong kameranya lah iso. Padahal harus pakai kamera, nggak pakai kamera, boleh diuji. Kayak mau didungak ya Ustaz. Ayo ada lagi yang mau tanya pertama. Mumpung ini masih trouble Bu. Silakan. Yang ini Ustaz, ini ada sebuah keluarga. Ayahnya itu diam, jadi yang lebih banyak otorita itu mamanya atau emaknya. Tetapi yang herannya, anaknya itu kok manut ya sama ayahnya. Jadi membuat emaknya itu iri. Itu yang pertama, bagaimana pandangan Ustazah. Yang kedua, juga di sebuah keluarga ada seorang anak muda yang dia sekolahnya di boarding di pondok Ustazah. Kemudian setelah dia keluar dari pondok, dia memang ada sebuah peristiwa yang membuat dia ada sesuatu yang salah. Tapi setelah itu sepertinya emaknya itu juga tahu kalau dia itu pernah salah. Dan setelah itu berusaha untuk memperbaiki diri. Yang ingin saya tanyakan, emaknya itu sampai sekarang masih merasa khawatir dengan jadi takutnya bohong gitu Ustaz. Padahal sebenarnya dia juga sudah menunjukkan kalau sudah berubah ke arah baik. Dia kuliah, dia juga mempunyai organisasi anak muda, kemudian juga dia di usia yang seperti itu dia sudah mempunyai penghasilan sendiri. Itu membuat emaknya itu merasa, kamu kok seusia seperti ini, tapi kok sudah mempunyai penghasilan gitu. Jangan-jangan takutnya nanti di luar sana itu ada sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan. Begitu Ustaz. Terima kasih. Tentang kok anak kowe manut karo bapake. Wong bapake gak nate ngomong, gak nate nyeneni. Sing nyeneni mboke ya. Ora pro. Ora bro. Brone karo bapake. Mamae cerewet kok. Ibu-ibu kok seneng cerewet itu kenapa? Ibu-ibu tuh saya heran, perfeksionis. Kalau anaknya kudu ngono lho, sing rasional. Santai. Tenang, saya di rumahnya nggak bisa nggak ngomong, saya nggak ngomong. Lalu ngomong yang gini ngomong kok kerja ngomong. Nek ngomong itu meneng.
Loh, benar itu. Makanya saya kadang-kadang heran sama ibu saya, Pak. Ibuku seneng ngomong. Saya terus terang ya Bu, punya anak laki 4, perempuan 2. Ini iso orang ngomong, tak ini. Di rumah ya berdua, pulang dede. Kok ngomong deh? Gitu. Asal ngomong. Peraturan itu nempel, jadi nggak banyak omong. Jadi nggak pro bapak, akhirnya pro ibu juga, karena ibu santai, tenang, gitu ya, seperti itu. Lalu tentang orang yang trauma masuk pondok, ya itu harus bekerja sama dengan pihak-pihak psikologi dan sebagainya supaya bisa terselamatkan anak itu. Kerusakannya sampai di mana? Karena pondok itu imbas yang paling tinggi itu kekerasan seksual. Satu. Jangan kaget, gak usah ngomong, itu udah pasti. 1, kekerasan seksual. Yang kedua, bullying menyebabkan anak berbohong dan mencuri. 3. Ini yang mesti diobati. Dan itu tidak bisa sendiri, karena harus ada pendampingan tenaga ahli. Nah, masalah orang yang nyambi itu pengawasan, ya. Mau nggak mau kalau anak sudah melakukan sesuatu yang di luar halal haram, ya tinggal orang tuanya sendiri mau meluruskannya seperti apa sekarang. Kalau mau dikurung, kalau dia melanggarnya sudah sangat besar, daripada pertanggungjawabannya tambah berat, ya, seperti itu. Itu yang bisa saya jawab. Karena memang kondisi perbaikan di pondok dari pulang dengan 3 hal yang tidak kita ketahui beratnya seperti apa, itu perlu pendampingan, kita perlu ngobrol banyak. Gak bisa selesai dengan 1 jawaban, karena kita harus tahu benar, deteksi benar kesalahannya dan kerusakannya di mana. Ya. Memang kadang-kadang akses ke pondok untuk seperti itu tinggi. Makanya saya harus tanya, saya kalau mau cari pondok gimana, Fida? Saya kalau untuk anak saya cari pondok yang orang-orangnya saya kenal baik. Baru anyaro, isih burung api, ustadz isih nom-nom kenyes-kenyes gak apa-apa, tapi saya kenal baik karena saya bisa menghubungi, bisa bicara. Tapi kalau pondok udah besar, kadang saya bicara orangnya gak kenal, gurunya gak kenal, saya susah. Kalau saya gitu, saya disuruh milih. Maka saya rata-rata anak saya sekolah di pondok Anyaran. Ini boleh dicek tanya tuh Ustaz. Anak saya pondok Anyar kabeh. Baru buka muntuk-muntuk orang udah daftar. Tapi kenal sama sekolahnya, sama gurunya. Open ya? Ya? Open dengan nomor 1-nya. Iya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Saya harus masuk ke Zoom, minta maaf tidak bisa menjawab banyak, mohon maaf karena ini sudah disumpah sama negara, tidak bisa. Nanti kalau bertanya lagi boleh WA ke panitia, akan saya jawab insya Allah. Gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.